Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat media belajar, kembali lagi bersama channel kebanggaan kita. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 6 SD MI. Buat sahabat media belajar yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel media belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat media belajar, marilah kita bahas penilaian akhir semester untuk SD MI. Tema 5, Wirausaha kelas 6. Kelompok 1. Romawi 1, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang tepat. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar seorang pedagang keliling. Contoh kerja keras yang ditunjukkan oleh pedagang tersebut adalah titik-titik. A. Menjual dengan harga murah. B. Menjual barang dagangannya secara berkeliling. C. Memberikan harga diskon kepada semua pelanggan. D. Membeli sepeda motor yang baru untuk berdagang. Jawaban yang tepat adalah B. Menjual barang dagangannya secara berkeliling. Soal nomor 2. Pak Ahmad adalah seorang pengusaha mebel. Agar usahanya berjalan lancar, maka Pak Ahmad perlu memiliki sikap titik-titik. A. Pantang menyerah dalam menjalankan usahanya. B. Melakukan cara curang untuk memperoleh keuntungan. C. Mudah putus asa saat usaha mengalami masalah. D. Melakukan persaingan yang tidak sehat dengan pengusaha lain. Jawabannya adalah A. Pantang menyerah dalam menjalankan usaha. Soal nomor 3. Pak Wardi memiliki usaha kain batik dengan nama Rumah Amalia. Warga sekitar banyak yang bekerja di perusahaan Pak Wardi. Kain batik buatannya sudah diminati sampai ke mancanegara. Manfaat dari usaha Pak Wardi adalah titik-titik. A. Dapat mengenalkan budaya bangsa Indonesia ke mancanegara. B. Mengurangi pendapatan warga sekitar Pak Wardi. C. Mengundang masuknya produk buatan luar negeri. D. Mencegah terjadinya impor dari negara lain. Jawaban yang betul adalah A. Dapat mengenalkan budaya bangsa Indonesia ke mancanegara. Soal nomor 4. Setiap hari, pedagang makanan di sekolah menata barang jualannya dengan rapi. Mereka juga membersihkan wadah dan kemasan makanan yang dijual. Cara kita menghargai usaha yang mereka lakukan adalah titik-titik. A. Tidak membeli makanan tersebut. B. Membawa bekal sendiri dari rumah. C. Menawar dengan harga yang murah kepada pedagang. D. Mengembalikan makanan yang tidak jadi dibeli ke wadah sebelumnya dengan rapi. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Salah satu manfaat melakukan kegiatan wirausaha sejak kecil yaitu titik-titik. A. Melatih anak kecil untuk berjiwa konsumtif. B. Melatih jiwa wirausaha sejak kecil. C. Mencegah anak kecil berwirausaha. D. Menyarankan anak kecil tidak suka berwirausaha. Jawaban yang betul adalah B. Melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Soal nomor 6. Formulir ada beberapa jenis. Berikut ini yang bukan merupakan formulir adalah titik-titik. A. Formulir lomba. B. Buku cerita anak. C. Daftar riwayat hidup. D. Formulir pendaftaran. Jawabannya adalah B. Buku cerita anak. Perhatikan formulir berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Soal nomor 7. Data yang tepat untuk melengkapi data nomor 3 pada formulir tersebut adalah titik-titik. Data nomor 3 tempat
tanggal lahir. Jawaban yang tepat nomor 7 adalah A. Kendal 29 Desember 2009. Soal nomor 8. Pada formulir di atas nomor 7 diisi dengan titik-titik. Nomor 7 adalah nama ayah. Nomor 8. A. Identitas ayah. B. Identitas ibu. C. Sekolah asal. D. Alamat rumah. Yang tepat adalah A. Identitas ayah. Soal nomor 9. Amatilah gambar berikut. Kata kuncinya adalah ini tentang formulir pengiriman barang. Gambar tersebut merupakan formulir untuk titik-titik. A. Mengirim uang. B. Mengirim barang lewat perusahaan ekspedisi barang. C. Pendaftaran nasabah bank. D. Pendaftaran anggota bank. Jawaban yang tepat adalah B. Mengirim barang lewat perusahaan ekspedisi barang. Soal nomor 10. Jenis formulir yang biasanya digunakan saat ujian sekolah adalah titik-titik. A. Pengiriman barang. B. Daftar riwayat hidup. C. Pendaftaran. D. Lembar jawab komputer. Jawaban yang tepat adalah D. Lembar jawab komputer. Soal nomor 11. Contoh benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah titik-titik. A. Sepatu, buku, kaos kaki. B. Paku, gunting, sendok, logam. C. Uang, kayu, kaca. D. Mangkok, piring, karet. Jawaban yang tepat adalah B. Paku, gunting, sendok, logam. Soal nomor 12. Apabila kedua kutub magnet yang berbeda jenis didekatkan, yang terjadi adalah titik-titik. A. Saling menolak. B. Saling menjauh. C. Tarik-menarik. D. Keduanya diam di tempat. Jawabannya adalah C. Tarik-menarik. Soal nomor 13. Pemanfaatan magnet jarum biasanya digunakan untuk titik-titik. A. Jam tangan. B. Termometer. C. Timbangan badan. D. Kompas. Jawaban yang tepat adalah D. Kompas. Soal nomor 14. Benda magnetis yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut titik-titik. A. Diamagnetis. B. Paramagnetik. Soal nomor 14. Benda magnetis yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut titik-titik. A. Diamagnetik. B. Paramagnetik. C. Ferromagnetik. D. Non-magnetik. Jawaban yang tepat adalah B. Paramagnetik. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Baterai besi yang diberi lilitan. Adalah proses membuat magnet dengan cara titik-titik. A. Induksi. B. Menggosok. C. Elektromagnetik. D. Menyetrum. Jawaban yang tepat adalah C. Elektromagnetik. Baiklah sahabat media belajar, kita lanjutkan pada Romawi 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal nomor 16. Sikap yang baik bagi pengusaha apabila ada aduan dari konsumen terhadap barang yang sudah kadaluarsa adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah menariknya dan diganti dengan yang baru. Soal nomor 17. Manfaat adanya kantin sekolah adalah titik-titik. Jawabannya adalah membantu kebutuhan siswa di sekolah. Soal nomor 18. Sikap baik yang ditunjukkan seorang wirausaha ketika ada karyawan yang izin karena sakit adalah titik-titik. Jawabannya adalah memberikan izin untuk tidak masuk kerja. Soal nomor 19.
Daftar riwayat hidup adalah titik-titik. Jawabannya adalah tulisan yang berisi informasi diri. Nomor 20. Mengisi formulir harus sesuai dengan data diri yang titik-titik. Jawabannya adalah yang sebenar-benarnya. Soal nomor 21. Peralatan yang digunakan untuk mengisi lembar jawab komputer atau LJK adalah titik-titik. Jawabannya adalah pensil 2B. Soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Magnet. Garis-garis yang terbentuk di sekitar magnet pada gambar tersebut menunjukkan adanya titik-titik. Jawabannya adalah adanya medan magnet. Soal nomor 23. Gaya magnet yang paling kuat berada pada titik-titik. Jawabannya adalah ujung atau bisa juga kedua kutub magnet. Soal nomor 24. Benda yang tertarik lemah oleh magnet disebut titik-titik. Jawabannya adalah paramagnetik. Romawi 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal nomor 25. Tulislah saran kamu yang sebaiknya diterapkan oleh seorang pengusaha makanan yang berjualan di dekat tempat pembuangan sampah. Jawabannya adalah sebaiknya jangan berjualan dekat pembuangan sampah. Di samping kotor juga mencium aroma bau tidak sedap. Tindakannya apa? Tindakan kita adalah untuk menyuruh pindah ke tempat yang jauh dari tempat pembuangan sampah. Soal nomor 26. Tulislah dua manfaat menghargai keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Jawabannya yaitu menjaga persatuan, menjaga kekeluargaan, juga memudahkan memenuhi kebutuhan kita. 7. Sebutkan informasi-informasi yang terdapat dalam daftar riwayat hidup. Jawabannya adalah identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan prestasi yang diperoleh. Bacalah ilustrasi berikut. Maulida memiliki nama lengkap Maulida Az-Zahra. Maulida merupakan anak dari pasangan Bu Wulandari dan Pak Rahmat. Maulida saat ini duduk di kelas 6. Maulida lahir di Kendal pada 16 April 2010. Maulida mempunyai hobi menggambar dan menari. Soal nomor 28. Tuliskan hal-hal penting dari bacaan ilustrasi di atas. Di antaranya adalah nama lengkap Maulida adalah Maulida Az-Zahra. Ibu Maulida bernama Wulandari. Bapak Maulida bernama Rahmat. Maulida duduk di kelas 6. Maulida lahir di Kendal 16 April 2010. Maulida mempunyai hobi menggambar dan menari. Soal nomor 29. Sebutkan contoh peralatan yang menggunakan magnet buatan elektromagnetik. Jawabannya adalah speaker atau pengeras suara, bel listrik, telepon. Soal nomor 30. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat magnet. Jawabannya adalah
Magnet mampu menarik benda magnetis. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan magnet yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Demikian sahabat media belajar, pembahasan pada materi kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.